Subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran yang pertama. Kita langsung saja ke materinya. Benny datang ke rumah Udin bersama Edo, Siti, dan Lani. Mereka memetik jambu bersama. Mereka bermain dengan riang. Apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-teman? Nah, di sini ada gambarnya nih. Menurut kalian, apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya? Ya, Benny dan teman-temannya sedang memetik jambu. Bagaimana cara mereka memetik jambu? Nah, kalau di sini kita bisa lihat ada yang memetiknya dengan cara memanjat pohonnya. Ada yang menggunakan galah. Nah, galah ini adalah tongkat yang digunakan untuk memetik buah ya. Lalu ada juga yang memetiknya dengan tangan. Itu cara mereka memetik buah jambu. Memetik jambu di rumah Udin. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Benny dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Benny memetik jambu dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, di sini dijelaskan bahwa Udin dan teman-temannya sedang memetik jambu di rumah Udin. Ada yang memetiknya dengan menggunakan galah, ada yang naik ke pohon jambunya. Nah, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks yang kita baca tadi. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman, adik-adik? Ya, mereka memetik jambu di rumah Udin. Yang kedua, siapa yang ikut bermain di rumah Udin? Ya, ada Benny, Lani, Siti, dan Edo. Pertanyaan yang ketiga, di mana Benny dan teman-teman memetik jambu? Ya, di depan rumah Udin. Bagaimana cara Benny dan teman-teman memetik jambu? Nah, tadi ada beberapa cara ya. Benny memetik jambunya dengan menggunakan galah. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Ada lagi Udin memanjat pohonnya. Itu cara mereka memetik buah jambu. Apa yang digunakan Benny untuk memetik jambunya? Ya, Benny menggunakan galah. Benny memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, berarti di sini kita tahu untuk menghitung jumlahnya, kita bisa menggunakan penjumlahan berulang karena angkanya sama, yaitu 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, karena di sini kita belajar perkalian, kalau ada penjumlahan berulang yang angkanya sama, kita bisa ubah dalam perkalian. Nah, kita hitung dulu, 7-nya ada berapa adik-adik? Ya, ada 3. Berarti 3 dikali angka yang muncul itu. Angka yang muncul adalah angka 7, berarti 3 dikali 7. Untuk mengetahui hasilnya, kita tinggal jumlahkan ini nih. 7 ditambah 7, 14. 14 ditambah 7, 21. Jadi, jumlah jambu yang ada di dalam keranjang ada 21 buah. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian.
Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada penjumlahan berulang. Ada 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4. Ini adalah penjumlahan berulang. Kita bisa membuatnya dalam bentuk perkalian. Yang pertama, kita hitung dulu angka 4-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali angka yang muncul ini. Berarti 6 dikali 4. Untuk mengetahui hasilnya, kita jumlahkan dulu ke 6 angka 4 ini ya. Berarti 4 ditambah 4. Iya, 4 ditambah 4, 8. Lalu 8 ditambah 4. 8 ditambah 4, 12. Lalu 12 ditambah 4. Ya, 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 24. Sekarang ada penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana adik-adik? Ya, bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 6. Untuk mengetahui hasilnya, kita jumlahkan adik-adik. 6 ditambah 6, 12. Lalu 12 ini ditambah 6. Hasilnya 18. Maka 3 dikali 6 itu hasilnya adalah 18. Contoh selanjutnya. Nah, di sini ada angka 1 banyak sekali adik-adik ya. Nah, bentuk perkaliannya berapa adik-adik? Kita hitung satunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti perkaliannya 8 dikali 1. Nah, sebenarnya kita tidak perlu menghitung untuk perkalian 1 ini. Karena angka berapapun kalau dikali 1 ya hasilnya angka itu sendiri. Tapi untuk meyakinkannya kita perlu hitung ya adik-adik ya. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 1, 5. 5 ditambah 1, 6. 6 ditambah 1, 7. 7 ditambah 1, 8. Jadi hasilnya adalah 8. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, nah ini kita buat dalam bentuk perkalian. Maka bentuk perkaliannya karena ada 2 kotak pensil dan masing-masing kotaknya ada 9, berarti perkaliannya adalah 2 dikali 9. Lalu kita ubah dalam penjumlahan berulang untuk mengetahui hasilnya. Kita tulis angka yang belakang ini, angka 9 ini, sebanyak angka yang di depan. Berarti kita menulis angka 9-nya sebanyak 2 kali. Berarti 9 ditambah 9. Hasilnya 9 ditambah 9 adalah 18. Maka hasilnya adalah 18. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah 18. Benny membeli permen beraneka rasa. Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Nah, setiap toplesnya berisi 7 permen. Jumlah permen yang dibeli Benny seluruhnya adalah, ini bukan 7 ditambah 7 adik-adik. Ingat ya konsep perkalian, jadi di sini Benny punya 7 toples. Jadi masing-masing toples isinya 7. Nah, maka bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 7. Nah, untuk mencari jawabannya kita ubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Angka yang belakang ditulis sebanyak angka yang depan. Kebetulan ini angkanya sama, ya sudah kita tulis angka 7 sebanyak 7 kali. Jadi bentuknya seperti ini ya. Angka 7-nya ada 7. Lalu kita cari hasilnya.
7 ditambah 7, 14. 14 ditambah 7, 21. 21 ditambah 7, 28. 28 ditambah 7, 35. 35 ditambah 7, 42. 42 ditambah 7, 49. Jadi hasilnya adalah 49. Benny, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 balon. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah, nah, kak di sini cuma ada satu angka, cuma ada 4 balon. Bukan seperti itu adik-adik. Di sini yang meniup balon ada berapa orang? Ada Benny, Udin, dan Edo. Berarti ada 3 orang. Dan masing-masing meniup 4 balon. Berarti Benny meniup 4 balon, Udin meniup 4 balon, Edo meniup 4 balon. Jadi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4. 3 ini dari jumlah anak yang meniup balon. 4 ini adalah jumlah balon yang ditiup. Nah, untuk bentuk penjumlahan berulangnya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, hasilnya 4 ditambah 4, 8. Lalu 8 ditambah 4, 12. Jadi hasilnya adalah 12. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah 12 buah. Nah, masih ada soal berikutnya adik-adik. Di atas meja diletakkan 3 tumpuk buku. Masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku. Nah, ada 3 tumpukan buku, setiap tumpuknya ada 8 buku. Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah, nah maka bentuk perkaliannya berapa kali berapa adik-adik? Ini bukan dijumlahkan 3 kali ditambah 8, tetapi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 8. Lalu kita ubah dalam penjumlahan berulang. 8 ditambah 8 ditambah 8. Karena angka 8-nya harus ada 3. Kita jumlahkan adik-adik. 8 ditambah 8. Ya, 8 tambah 8, 16. 16 ditambah 8, 24. Jadi hasilnya adalah 24. Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah 24. Mudah bukan adik-adik? Nah, kalian harus belajar untuk menghafalkan perkalian ya. Di subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran yang kedua. Mari kita langsung belajar bersama-sama. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Simpai jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jadi benda padat ini mau dipindah kemanapun, bentuk dan ukurannya akan tetap sama atau tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Jadi, kalau benda padat mau dipindah-pindah tempat juga ukuran dan bentuknya selalu sama. Bagaimana bentuk benda padat? Ayo dari bacaan tadi, bagaimana ya bentuk benda padat? Ya, bentuk benda padatnya itu selalu tetap walaupun dipindah tempat atau bentuknya tidak pernah berubah ya. Mau misalnya koin diletakkan di piring ya bentuknya seperti koin, bukan seperti piring. Soal nomor 2, bagaimana ukuran benda padat? Kalau bentuknya tadi selalu tetap, kalau ukurannya
Ya, ukurannya juga selalu tetap walaupun dipindah-pindah tempatnya. Jadi mau dipindah ke gelas ya ukurannya pasti tidak akan sama seperti gelas. Contohnya kalau kelereng dipindah ke gelas, apakah ukurannya jadi besar seperti gelas? Tidak, adik-adik. Ukurannya tetap dan tidak berubah. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Ayo, apa yang terjadi adik-adik? Tidak terjadi apa-apa karena bentuk dan ukuran bukunya tetapnya. Kalau di dalam tas ya bentuknya juga tetap buku, di dalam lemari ya bentuknya tetap buku. Jadi tidak berubah-ubah ya. Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Ya, bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempat, jadi tidak akan berubah. Apa kesimpulanmu dari pertanyaan dan bacaan tadi adik-adik? Nah, simpulan dari Kak Citra adalah bentuk dan ukuran benda padat selalu tetap walaupun dipindah-pindah tempat. Amati benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada macam-macam benda. Kita mau mengklasifikasikan mana yang benda padat, mana benda yang bukan benda padat. Sekarang kursi. Apakah kursi dari ciri-cirinya tadi ya, kalau dipindah-pindah tempat, bentuk dan ukurannya tetap sama. Nah, kalau kursi itu benda padat atau bukan benda padat? Ya, kursi itu benda padat. Meja? Meja itu juga benda padat. Kalau minyak? Minyak itu kalau dipindah-pindah tempat, apakah bentuknya tetap? Tidak adik-adik, bentuknya berubah. Ketika ditaruh di gelas, ya bentuknya seperti gelas. Ketika taruh di botol, ya bentuknya seperti botol. Berarti minyak ini bukan benda padat. Kalau vas bunga, ya vas bunga itu benda padat. Televisi, televisi benda padat. Air putih, nah air putih ini bukan benda padat, tapi benda cair. Karena bentuk dan bentuknya itu selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, sekarang kalau piring adik-adik. Piring benda padat, gelas benda padat juga, sendok. Iya, benda padat. Kalau penggaris, ya penggaris juga benda padat. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Pernah tidak adik-adik? Pasti pernah kan? Rasanya senang sekali ya kalau kalian bisa bermain di rumah teman. Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah, sikap kita harus diperhatikan ketika kita bermain di rumah teman. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Jadi pasti di setiap tempat itu ada aturan. Nah, aturan itu membuat hidup kita menjadi teratur, menjadi tertib. Begitu juga ketika kamu bermain ke rumah temanmu. Di rumah temanmu pasti ada aturannya. Contoh peraturan ketika bermain di rumah teman adalah: 1. Meminta izin sebelum meminjam mainan ya. Tidak langsung buru-buru ambil mainannya tanpa izin teman kalian. Nah, tidak curang saat bermain. Merapikan mainan setelah bermain. Nah, kalau bermain di rumah teman adik-adik, kalau sudah selesai ya segera rapikan. Tidak masuk kamar tanpa izin. Nah, ini nggak boleh. Kamu bermain di rumah teman, tiba-tiba kamu masuk ke kamar. Nah, kalau misalnya diajak oleh teman kalian, baru boleh adik-adik. Masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Jadi ucapkan salam terlebih dahulu ketika kamu bertamu ke rumah teman kalian. Bermain jangan lupa waktu adik-adik.
Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Jadi kalau sudah selesai dan kamu ingin pulang, tetap kamu harus berpamitan kepada orang tua dari teman kalian. Meminta izin jika pergi bermain. Nah, ketika kalian bermain ke rumah teman, kalian juga harus meminta izin kepada orang tua kalian. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, di sini ada sikapnya adik-adik. Yuk kita pelajari bersama mana yang menunjukkan mematuhi aturan, mana yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Ya, itu adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Ya, itu sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Tidak mengambil barang sembarangan. Ya, ini juga termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan juga. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin nih. Nah, kalau belum dipersilahkan, jangan makan dan minum adik-adik. Jadi ini termasuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Lalu yang berikutnya, tidak membuang sampah sembarangan kalau di rumah teman. Ya, itu mematuhi aturan. Nah, peragakan teks percakapan berikut di depan kelas kalian. Kalau kalian belajar di rumah, coba peragakan dengan kakak atau adik atau orang tua kalian. Nah, nanti kalian bisa meminta tanggapan bagaimana ketika kalian memperagakan teks berikut. Nah, di sini ada yang berperan jadi Benny, ada jadi Lani. Nah, nanti kita lihat peraganya siapa saja. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Itu tanya si Benny. Lalu Lani menjawab, aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Lalu Benny berkata, lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Oh iya ya, Udin. Nah, ini Lani memanggil si Udin. Iya Lani, ada apa? Tanya si Udin adik-adik. Tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah, kata si Udin. Wah, terima kasih banyak Udin. Itu ucap si Lani. Nah, ini kalian bisa peragakan dengan teman-teman kalian, lalu minta tanggapan teman-teman kalian. Apakah kalian memperagakan dengan baik? Apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Iya, si Lani ingin membuang sampah. Nah, kalau di rumah teman jangan buang sampah sembarangan, tapi tanyakan di mana tempat sampahnya, ya. Bagaimana menurutmu sikap Lani, Benny, dan Udin? Ya, mereka anak yang baik, anak yang sopan, sikapnya juga baik karena menjaga kebersihan. Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Ya, mereka menjaga kebersihan, lalu sikap mereka yang saling tolong-menolong. Tadi ya, Udin menolong si Lani untuk membuangkan sampahnya. Itu yang patut kita tiru adik-adik.